Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Suryadinata dari Steika dengan NIM 196252129. Mungkin teman-teman bisa tahu sekarang bahwasannya media sosial di era berkembangnya teknologi saat ini, semua orang menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, TikTok. Semua orang nggak bisa lepas dari semua itu. Sehingga ada beberapa aspek yang di sini yang kami lihat, yang kami tinjau. Kira-kira apa sih kelebihan dari intensitas kita menggunakan media sosial ini secara berlebihan? Apakah itu berdampak positif atau negatif untuk kita? Sehingga topik yang akan kami bahas di sini adalah penanggulangan dampak intensitas penggunaan media sosial untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di era digital. Di sini kami ambil bahwasannya media sosial ini menjadi kebutuhan utama mahasiswa di era digital saat ini. Tentu saja, karena di sini semuanya sudah serba era digital. Buku sudah bisa diakses melalui e-book. Absen sudah bisa dialihkan melalui web dari masing-masing kampus atau sekolah. Pengumpulan tugas pun juga sama. Jadi sekarang semuanya itu serba menggunakan media sosial. Selain itu, penggunaan berlebihan memicu FOMO atau fear of missing out, adiksi, dan juga prokrastinasi. Selanjutnya adalah produktivitas, prestasi akademik, dan juga kesehatan mental ini relatif menurun. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji bahwasannya dampak intensitas media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Untuk rumusan masalah, di sini kami membagi menjadi dua. Yang pertama, mengapa intensitas penggunaan media sosial ini yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas mahasiswa di era digital seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana strategi penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak negatif media sosial dan juga untuk meningkatkan produktivitas dari mahasiswa ini sendiri. Lalu untuk tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab menurunnya produktivitas mahasiswa akibat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Selanjutnya adalah untuk merumuskan dan menerapkan strategi penanggulangan yang nantinya berguna untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa melalui penggunaan media sosial secara bijak dan juga terarah. Selanjutnya adalah media sosial. Nah, buat yang belum tahu, media sosial ini adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan juga untuk menciptakan konten secara cepat melalui jaringan internet. Jadi secara garis besar, media sosial ini adalah tempat untuk bertukar informasi, tempat untuk berinteraksi, dan juga tempat untuk mencari inspirasi, untuk membuat konten-konten yang nantinya tuh bisa ada konten yang positif dan juga konten yang negatif gitu. Sehingga di sini kami mengambil kutipan dari Kaplan dan Henlein pada tahun 2010, yaitu media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya menciptakan dan juga berbagi konten secara berinteraksi dan juga berbagi informasi secara cepat melalui jaringan internet. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter atau X, dan juga aplikasi message-message seperti WA dan juga Telegram adalah jenis media sosial yang sering digunakan oleh orang-orang saat ini. Selanjutnya adalah produktivitas mahasiswa di era digital. Nah, kemampuan untuk menyelesaikan tugas akademik secara efektif dan juga efisien itu bisa kita gunakan media sosial ini dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang pertama adalah manajemen waktu, mencakup mengatur kuliah, mengatur tugas, dan juga kegiatan-kegiatan non-akademik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah kemampuan untuk tetap fokus, yaitu tetap fokus pada tugas-tugas ataupun fokus pada pembelajaran yang kita lakukan sambil menghindari distraksi dari digital ataupun media sosial ini sendiri. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi pembelajaran seperti alat manajemen tugas, perpustakaan digital, e-library, dan juga e-learning ataupun e-book kan sekarang banyak yang bisa kita akses di media sosial. Selanjutnya adalah aplikasi e-learning untuk kita gunakan. Selanjutnya adalah kemampuan untuk belajar sendiri dan juga mencari pengetahuan tambahan secara mandiri. Nah, ini tuh karena ada media sosial, kita bisa mencari semua ilmunya sendiri. Di internet banyak, kita bisa nanya ke AI juga untuk memastikan apakah ini benar, apakah ini oke gitu. Dan juga kita bisa mencari ke jurnal-jurnal, jurnal-jurnal pun itu ada di internet semuanya. Jadi sekarang di media sosial benar-benar lengkap. Lalu ada kualitas kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga berdampak pada kemampuan untuk berpikir dan juga menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah dampak dari intensitas penggunaan media sosial ini. Ada positif dan negatif. Untuk positifnya adalah mempercepat akses informasi, termasuk materi kuliah, pengumuman kampus, dan juga sumber referensi. Selanjutnya adalah memfasilitasi komunikasi akademik seperti diskusi tugas ataupun koordinasi kelompok.
Selanjutnya adalah melalui konten edukatif dan peluang kolaborasi. Ini meningkatkan kreativitas dan juga pengembangan diri sendiri. Selanjutnya adalah sangat penting bagi mahasiswa di era digital untuk membantu mereka membangun personal branding. Seperti yang kita tahu, sekarang semuanya bisa dilihat dari internet. Contoh, apakah orang ini berkompeten, apakah orang ini mempunyai skill, itu kita bisa lihat dari media sosialnya, dari LinkedIn-nya, dari Instagram-nya, ataupun dari akun-akun yang dimiliki. Selanjutnya adalah dampak negatifnya, yaitu diganggu oleh notifikasi dan juga konten hiburan yang nantinya bisa mengganggu fokus dan juga konsentrasi saat kita belajar. Selanjutnya adalah prokrastinasi, yaitu adalah kecenderungan untuk melewatkan tugas akademik, sehingga orang-orang akan cenderung meremehkan dan juga akan menunda-nunda gitu. Baik itu tugas yang sudah dikasih contoh seminggu yang lalu baru dikerjakan hari ini, seperti itu. Selanjutnya adalah kecanduan media sosial yang dicirikan oleh dorongan terus-menerus untuk membuka aplikasi. Nah, ini sering banget nih pasti teman-teman lagi belajar tiba-tiba kedistraksi oleh notifikasi, oleh media sosial, dan tiba-tiba pembelajaran langsung dilempar gitu aja, langsung ditinggalin gitu aja. Itu sering banget teman-teman. Selanjutnya adalah menurunkan kualitas tidur karena terlalu banyak digunakan pada malam hari, terkhusus sebelum tidur. Pasti banyak banget teman-teman yang di sini tuh sebelum tidur main HP dulu, dan itu yang ngebikin kita emang susah tidur gitu. Selanjutnya adalah FOMO atau fear of missing out dan juga kecemasan sosial yang dapat membahayakan kesehatan mental dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis dampak. Nah, media sosial ini berperan penting bagi mahasiswa sebagai sarana komunikasi dan juga sumber informasi akademik yang dapat mendukung proses belajar jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, memicu prokrastinasi, dan juga menurunkan kualitas tidur dan juga produktivitas dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pembatasan penggunaan media sosial agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa mengganggu prestasi akademik. Selanjutnya adalah faktor penyebab intensitas penggunaan media sosial ini tinggi. Penurunan produktivitas mahasiswa akibat penggunaan media sosial yang tinggi dipengaruhi oleh distraksi digital seperti notifikasi dan juga konten hiburan yang mengganggu konsentrasi itu sendiri. Selain itu, lemahnya manajemen waktu membuat mahasiswa ini tidak menyadari bahwa lamanya penggunaan media sosial memicu prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Dan juga faktor psikologis mengatakan seperti fear of missing out atau FOMO dan juga kecanduan media sosial bisa menimbulkan kecemasan, kelelahan mental, dan juga gangguan tidur yang pada akhirnya akan menurunkan motivasi dan juga kinerja akademik bagi masing-masing individu itu sendiri. Selanjutnya adalah upaya pengurangan dampak. Setelah tadi kami bahas masalahnya dan juga latar belakangnya, sekarang kita akan memberikan solusinya atau memberikan upaya untuk bagaimana cara kita mengurangi dampak ini. Selanjutnya adalah untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, diperlukan manajemen waktu yang baik dengan membatasi durasi penggunaannya agar tidak mengganggu kegiatan akademik terlalu banyak. Selain itu, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran diri dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, memilah konten yang bermanfaat, serta menggunakan fitur pembatasan layar dan juga mode fokus saat sedang jam-jam belajar atau mengerjakan tugas gitu. Penerapan detoksifikasi digital secara berkala ini juga didukung oleh lingkungan akademik yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kesehatan mental, dan juga produktivitas dari belajar itu sendiri. Dan juga dukungan dari lingkungan akademik seperti dosen ataupun institusi pendidikan itu juga penting dalam membentuk budaya penggunaan teknologi yang sehat dan juga produktif. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, bahwasannya berdasarkan pembahasan, media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan bermahasiswa dengan berbagai manfaat akademik dan juga pengembangan diri. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas melalui distraksi digital, prokrastinasi, kelelahan mental, dan juga gangguan tidur. Masalah utama ini terletak pada cara dan intensitas penggunaan media sosial, dan oleh karena itu, pengelolaan yang bijak melalui manajemen waktu, pengendalian diri, dan juga detoksifikasi digital ini diperlukan agar media sosial tetap memberi manfaat tanpa mengganggu tanggung jawab akademik dari masing-masing individu itu sendiri. Sekian dari kami, itu saja yang bisa kami bahas tentang penanggulangan dampak intensitas penggunaan media sosial untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di era digital. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.